Shalom, Ibu Bapa, saudara-saudari yang dikasihi, juga adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat sore, selamat beribadah bagi kita semua. Kita patut mengucap syukur walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda, dan kita masih diberikan kesempatan waktu oleh Tuhan untuk kita dapat bersekutu, memuji dan memuliakan namanya di dalam ibadah keluarga hari ini, walau secara online. Kiranya tidak menghilangkan rasa hormat dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Selamat beribadah buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami hendak mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tolonglah kami dengan hikmat-Mu untuk dapat memahami kekayaan firman-Mu, lalu kemudian melakukan dan mengerjakan dalam hidup beriman kami. Demi Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih, juga adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, marilah berdiri untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Mazmur 126 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih,
pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Salam Ibu Bapa, saudara-saudari, adik-adik yang kekasih di dalam Kristus. Ibadah keluarga hari ini pada tanggal 14 April 2021 diberi tema bersandar kepada Tuhan. Saya sedikit mempunyai ilustrasi kecil tentang arti bersandar. Ada seorang pedagang dari pagi, siang, sore, bahkan menjelang malam, dia kelihatannya letih lesu. Setelah hasil dagangannya dia dagangkan, dia ingin beristirahat untuk sekedar bersandar, meringankan segala keletihan tubuhnya. Dan ketika dia mendapatkan suatu tempat untuk bersandar, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Aduh, lega hatiku. Aku sudah bersandar nih, sudah lepaslah lelahku. Ini mempunyai arti pengharapan bagi seorang pedagang ini. Terlebih dalam bacaan kita di Mazmur 126 ayat 1 hingga ayat ke-6 yang merupakan nyanyian ratapan bersama yang dilantunkan sebagai doa memohon pembebasan dari tengah-tengah penderitaan yang dihadapi umat Allah ketika itu. Mazmur ini merupakan bagian Mazmur 120 hingga 134 disebut dengan Song of Ascent. Artinya nyanyian pendakian atau kenaikan ke Bukit Sion atau ke Yerusalem. Mazmur 126 berlatar belakang kepada kembalinya umat Israel dari pembuangan di Babel yang banyak mengalami kesusahan dan penderitaan. Seperti halnya orang-orang Israel dalam pembuangan, banyak orang-orang Kristen masa kini bertanya, mengapa saya harus mengalami masa-masa sulit seperti ini? Bahasan kita pada hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan bisa menggunakan masa lampau kita untuk menghadapi krisis masa kini dan masa yang akan datang. Di dalam kehidupan kita, Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan, juga adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, sering kita bertanya pada diri kita, mengapa persoalan ini bisa atau saya mengalami penderitaan atau mengalami masa-masa sulit seperti ini? Ternyata di balik semua apa yang boleh terjadi di dalam diri kita, bahwasanya firman Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan bisa menggunakan masa lampau kita untuk menghadapi krisis masa kini dan masa yang akan datang. Kita tahu saat ini di dalam pandemi COVID-19 ini banyak pergumulan persoalan yang dihadapi oleh para jemaat, termasuk saya. Banyak pergumulan yang dihadapi, persoalan harus kita selesaikan. Kita tidak boleh meninggalkan persoalan itu, tetapi persoalan itu ataupun pergumulan itu harus kita selesaikan. Kita tidak boleh melarikan diri dari persoalan, tetapi harus menghadapinya dengan kenyataan dan bersandar dan berharap kepada Tuhan. Pada bagian pertama di ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga digambarkan bagaimana bersukacitanya bangsa Israel setelah pulang dari pembuangan.
Saya bacakan kembali ayat Alkitab untuk ibu bapak, saudara-saudara, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, Yerusalem, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Mereka seperti orang bermimpi. Karena pengharapan mereka di tengah-tengah penderitaan, ternyata Tuhan telah memberi jawab. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Di ayat yang kedua, di ayat yang kedua C, saya garis bawahi, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Saya garis bawahi orang-orang ini. Boleh saya ganti dengan nama saya. Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar kepada Christian Lumiu, di mana saya boleh menghadapi pergumulan, persoalan apapun. Ternyata Tuhan telah memberi jawab, sehingga mulut kita penuh dengan ucapan syukur dan lidah kita bersorak-sorai untuk nyatakan syukur kepada Tuhan. Pada bagian yang kedua, di ayat yang keempat hingga ayat yang keenam, sebagai respon atas karya Tuhan di masa lampau, pemazmur memohon Tuhan untuk memulihkan bangsa Israel. Melalui seorang raja Persia, Raja Kores, Allah berkarya untuk umatnya, membawa pulang bangsa Yahudi dari pembuangan di Babel, kembali ke kampung halamannya, yaitu Yerusalem. Sebelum umat Allah ini dibuang ke Babel, mereka telah beribadah di bait Allah, bait suci, yang dibangun pada saat itu oleh Salomo. Namun bait suci tersebut dihancurkan bangsa Babel pada waktu masa pembuangan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa di dalam perikop ini dikatakan sebagai nyanyian ziarah? Saya garis bawahi bahwa nyanyian ziarah mempunyai makna bahwasanya umat Israel ketika hendak datang ke bait Allah atau ke Yerusalem, mereka bersorak-sorai untuk menyatakan sukacitanya untuk datang bertemu dengan Bapa di sorga, Allah Yahweh, Allah yang mereka sembah di dalam Tuhan. Sehingga mereka harus melakukan perjalanan dari timur ke barat, utara selatan, mereka berkumpul untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga ada nyanyian ziarah di situ. Berbeda makna ketika kita menyatakan bahwasannya ziarahnya ziarah seperti orang yang di Indonesia, mungkin ziarah kubur atau apa. Berbeda, Ibu Bapak. Sehingga nyanyian di sini menyatakan sukacita mereka walaupun di dalam penderitaan. Ada pengharapan di tengah-tengah penderitaan bagi umat Israel pada saat itu. Pembuangan umat Allah berlangsung dari tahun 586 hingga 538 sebelum zaman baru atau sebelum Masehi. Dan selama di dalam pembuangan, umat Allah kehilangan jati diri sebagai umat Tuhan dan kehilangan pengharapan untuk dibebaskan. Ketika mereka di tanah pembuangan di Babel, kehidupan mereka sudah terkontaminasi dengan kehidupan bangsa Babel. Notabene mereka adalah penyembah-penyembah berhala. Jadi mereka memberikan sajian-sajian kepada berhala, bukan Allah Israel yang mereka sembah. Bahkan mereka sudah melakukan kawin-mawin dengan kehidupan bangsa Babel. Tetapi di dalam pembuangan itu banyak anak-anak Tuhan juga menjerit
Mereka berseru-seru kepada nama Tuhan untuk mereka dibebaskan. Dan ketika waktu Tuhan boleh dinyatakan bagi kehidupan umat Allah, Allah boleh berkarya melalui Raja Kores pada saat itu untuk memulangkan umat Allah ke kampung halamannya, yaitu di Yerusalem. Sehingga di dalam situasi kondisi yang demikian, umat Allah hanya bisa meratapi kehidupan mereka sambil mengingat perbuatan-perbuatan besar Tuhan di masa lalu. Kita boleh berbalik ke belakang sedikit, Ibu Bapak, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Ketika Allah boleh membebaskan umat Allah dari pembuangan atau di dalam perbudakan di Mesir, karya Allah begitu besar bagi umat Allah. Bahkan janjinya kepada Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, bahwasanya anak-anak Tuhan akan menjadi besar dan memenuhi bumi ini. Sehingga janji Allah itu tidak pernah dia langgar. Itulah yang membuat Allah sangat mengasihi umat yang dikasihinya, yaitu umat Israel. Ketika penderitaan boleh terjadi dalam kehidupan mereka di tanah pembuangan, di Babel, melalui Raja Kores yang tidak mengenal Allah, tetapi Allah boleh berkarya sehingga memberikan kuasa untuk umat Israel boleh kembali ke kampung halamannya di Yerusalem. Masalah yang dihadapi umat Allah itu nyata. Tetapi saya garis bawahi, penyertaan Allah juga nyata. Jadi ada pesan bagi ibu bapak sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan juga. Masalah yang kita hadapi adalah nyata di dalam kehidupan ini. Tetapi ingat, firman Allah menyatakan bahwa penyertaan Allah juga nyata bagi kehidupan ibu bapak, saudara, adik-adik dan saya. Walaupun banyak sekali kesusahan, bahkan penderitaan yang kita hadapi, tetapi ketika kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan, Tuhan tidak akan pernah memberi sesuatu yang melebihi dari kekuatan kita. Sehingga bacaan ini pada sore hari ini mengingatkan kita untuk selalu berharap, bersandar kepada Tuhan, walaupun segala sesuatunya belum nampak. Kelihatannya, oh Tuhan, berat sekali ini persoalan yang saya hadapi. Aku nggak tahu Tuhan, besok ini aku harus berbuat apa. Saya nggak ngerti. Seperti tidak nampak hal itu terjadi dalam kehidupan saya, ibu bapak dan saudara-saudara. Tetapi kita mengingat kabar baik bahwa Tuhan akan mengulurkan tangannya tepat pada waktunya. Karena waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Sebaliknya, waktu kita bukan juga waktu Tuhan. Sehingga banyak dunia menyatakan bahwasannya, persoalannya banyak, dia kesusahan seperti ini. Mana Allah yang dia sembah untuk menolong dia? Jangan membuat kecil hati buat ibu bapak dan saya menghadapi persoalan problem ini. Tetapi dengan iman dan ketekunan daripada ibu bapak untuk berharap penuh kepada Tuhan, pada saatnya nanti, ketika waktu itu tepat pada waktunya, Tuhan akan memberi jawaban itu.
sehingga kita boleh bersorak-sorai, mengucap syukur, bahkan dikatakan di dalam bacaan kita seperti orang yang bermimpi. Kok bisa ya persoalanku yang besar seperti ini, pergumulanku yang seberat ini, ternyata aku bisa menyelesaikannya. Itu bukan karena kuat dan hebat kita, bukan. Tapi Allah berkarya di dalam kehidupan ibu bapak dan saya. Itu menjadi suatu mujizat bagi ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, sekarang aplikasinya apa untuk kehidupan kita hari lepas hari? Ketika firman Tuhan ini boleh disampaikan kepada ibu bapak, saudara-saudari, adik-adik dan saya, bahwa perjalanan ataupun pengalaman bangsa Yahudi, umat Israel ketika mengalami pembuangan dan melalui proses Tuhan, boleh berkenan terjadi hingga umat Allah ini melalui Raja Kores pada saat itu mengizinkan pulang umat Allah kembali ke Yerusalem, bisa saja terjadi di dalam kehidupan setiap orang yang bersandar penuh kepada Tuhan. Ketika ibu bapak, saudara-saudari, adik-adik dan saya mempunyai pengharapan penuh dan bersandar kepada Allah yang agung itu, yaitu Yesus Kristus, kita akan merasakan kelegaan layaknya umat Israel, memulihkan keadaan Sion, memulihkan Yerusalem, memulihkan kehidupan kita, memulihkan luka-luka batin kita, memulihkan sakit penyakit kita, memulihkan apa aja yang boleh terjadi dalam hidup ini. Bahkan dunia boleh berkata bahwa Allah mereka telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Orang-orang ini boleh menjadi nama ibu bapak ataupun pergumulan ibu bapak sekalian. Sehingga Tuhan melakukan perkara yang besar kepada kita, maka kita menjadi bersukacita kepada Bapa. Ketika jemaat boleh mengalami pergumulan dan persoalan atas perkenan Tuhan, jemaat harus tetap mempunyai pengharapan di dalam Tuhan dan senantiasa bersandar kepada Tuhan Allah yang besar itu, Yesus Kristus yang telah bangkit dan sekarang sudah boleh berkuasa di dalam dunia ini. Dan pasti Allah akan memberikan kelegaan dan pertolongannya tepat pada waktunya. Seperti tertulis di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, dikatakan di sana, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Dan yang terakhir untuk ibu bapak sekalian, juga adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, bahwasanya ini adalah suatu mujizat. Ketika persoalan, pergumulan boleh terjadi atas perkenan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita mendapatkan jawaban, kita mendapatkan kelegaan, bahkan kita beria-ria mengucap syukur, bersukacita. Itu adalah sebuah mujizat dalam kehidupan ibu bapak sekalian, bagi orang-orang yang percaya. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau dengan orang yang tidak percaya? Apakah ini juga boleh terjadi bagi kehidupan mereka? Semua boleh terjadi dalam kehidupan ini, di dalam kontrol Tuhan. Sehingga pesan di dalam bacaan kita Alkitab pada sore hari ini bagi kita semua,
Janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Dan janganlah kita menjadi lemah iman kita dalam kondisi pandemi COVID-19 pada saat ini. Tapi nyatakanlah syukur itu kepada Tuhan. Boleh terjadi. Tetapi di dunia ini terkadang orang menyatakan, loh, itu pergumulannya aja banyak juga kok, gitu kan. Dia juga susah hidupnya, seperti itu. Tapi percayalah, pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus tidak akan pernah sia-sia. Ketika waktu Tuhan boleh dinyatakan dalam kehidupan kita, yakinkan bahwa persoalan yang kita hadapi boleh diselesaikan oleh Tuhan dengan kasih setianya, sehingga kita mengucap syukur. Terpujilah Allah kita yang besar, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita dikuatkan, kita mampu menghadapi persoalan, menghadapi kehidupan ini, dengan berdiri tegak, menghadap dan melihat salib Kristus sebagai kekuatan, karena Yesus telah bangkit dari kematian dan mau tidak berlaku bagi kita orang-orang percaya. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Patutlah kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja yang telah menyertai, menuntun, dan memberkati gerejanya dalam mengemban panggilan dan pengutusannya. Bapa Surgawi, kami ingin sekali berada di dekat dengan Yesus, khususnya pada sore hari ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas gereja yang adalah tubuh Putra-Mu sendiri. Dorongan dan semangatilah kami semua, dan buatlah kami mengenal dan mengalami betapa dalam kasih-Mu kepada kami semua. Kami mengucap syukur terima kasih kepadamu atas kitab suci Alkitab yang berisi tentang firman kebenaran-Mu, yang memberitakan kepada kami tindakan-tindakan-Mu yang ajaib terhadap umat-Mu, dan juga memberitakan kepada kami perbuatan-perbuatan dan ajaran-ajaran Tuhan untuk kami lakukan seturut kehendak-Mu. Ajari kami untuk tidak berputus asa, karena Tuhan bisa melakukan perkara-perkara besar yang boleh terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Di dalam kehadiran kami di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, kami bersyukur atas pergumulan yang boleh Tuhan nyatakan di kehidupan bangsa negara kami, NKRI, dalam menghadapi pandemi COVID-19. Melalui pemerintah, kami berdoa berkati para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, bersama jajarannya, para menteri, juga pemerintah daerah hingga tingkat RT RW. Tuhan berikan akal budi dan hikmat, agar mereka bekerja dengan rasa takut akan Tuhan, sehingga setiap persoalan dan pergumulan yang dihadapi oleh pemerintah, bangsa, negara kami dapat diselesaikan, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Melalui para medis, dokter, perawat, dan dukungan obat-obatan dapat menolong para pasien, khususnya yang menderita COVID-19. Begitu keamanan, ketertiban bagi bangsa dan negara kami. Melalui TNI Polri, Engkau hadir bagi mereka agar Engkau memberkati dalam tugas tanggung jawab mereka dan keluarga mereka. Di dalam kancah perjalanan gereja dan berbangsa dan bernegara, firman-Mu menjadi suluh yang tak pernah berhenti bersinar. Ia menerangi dan menuntun kami melewati semua masa. Begitupun di dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian gereja-Mu, terutama gereja-gereja yang mengalami penghambatan dan pengerusakan. Engkau sendiri adalah kepala gereja. Jadi kami mohon kepadamu agar Engkau sendiri hadir bagi mereka yang menderita,
yang disesat dan disakiti. Engkau hadir bagi mereka, memberikan sukacita, damai, sejahtera, dan ajari kami agar kasih-Mu nyata. Kami tidak membalas jahat dengan jahat, tetapi kami boleh membagi kasih dan kami menjadi garam dan terang dunia. Kami berdoa untuk urusan IMB, pembangunan rumah ibadah, khususnya GPIB Jemaat Sola Gracia Bogor Semplak. Kami mempunyai keterbatasan, kami tidak mempunyai daya upaya yang baik ya Tuhan. Untuk itu kami hanya berharap dan memohon belas kasihan Tuhan agar kami dimampukan untuk tetap percaya bahwa ketika Tuhan berkehendak bagi kami mengamini bahwa segala persoalan di dalam pengurusan IMB akan mampu kami wujudkan sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitupun panitia-panitia pembangunan ibadah, rumah ibadah yang sudah terbentuk, kiranya Tuhan berkati sebagai alat-Mu menurut kehendak-Mu, agar mereka bekerja dan sukacita, penuh ungkapan syukur. Kami berdoa dan mengucap syukur atas sukacita bagi saudara-saudara kami yang bertambah usia. Berkati mereka di dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka, agar mereka tetap berpengharapan di dalam Tuhan, sehingga setiap apa yang mereka lakukan menjadi berkat bagi keluarga, bangsa, dan negaranya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang lanjut usia, janda duda, yatim piatu, yang jauh dari keluarga, yang studi, tugas belajar, melamar tes kerja, dinas keluar daerah. Engkau adalah Bapa yang baik, selalu menyertai dan memberkati di dalam kehidupan saudara-saudara kami. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh. Berkati mereka Tuhan. Engkau boleh datang di dalam kehidupan mereka melalui obat-obatan, melalui para medis, juga orang-orang di dekatnya yang menjaga, menemani mereka ketika di dalam kelemahan tubuh. Engkau jamah sakit mereka Tuhan. Engkau ubahkan sakit itu menjadi sukacita bagi mereka, sehingga mereka disembuhkan di dalam sukacita mereka. Karena Engkau adalah tabib dari atas segala tabib, dokter dari atas segala dokter. Sehingga kami bersukacita memuliakan nama Tuhan ketika mujizat itu boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini boleh mengalami segala persoalan, pergumulan. Kiranya Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, memberikan penghiburan, memberikan sukacita, damai, sejahtera. Bahkan ketika mereka memohon belas kasihan pada Tuhan, tolonglah ya Tuhan, dengan cucuran air mata, kiranya Tuhan membalas jawaban mereka, sehingga anak-anak-Mu ini dikuatkan, dimampukan, tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Dunia jangan sampai menghalangi kehidupan kami. Dunia jangan sampai mengalahkan iman kami Tuhan. Untuk itu kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan menghadapi segala pencobaan dan tantangan. Terima kasih Bapa yang di sorga. Kami juga berdoa bagi gembala sidang kami, Ibu Pendeta Luisa Wemai Patinama bersama keluarga. Engkau berkati di dalam tugas pelanannya, berikan kesehatan, kekuatan sebagai hamba Tuhan, bersama para presbiter, penatua, diaken, dan keluarganya, unit-unit misioner, pelkat-pelkat, juga panitia-panitia yang ada, karyawan kantor dan koster. Tetaplah kami bersinergi agar semua pekerjaan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Doa ini kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak saudara-saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan berdasarkan Ibrani 13 ayat yang ke-15 yang menyatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir, dan memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas segala kasih setia-Mu, pimpinan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Hingga saat ini kami boleh beribadah memuliakan nama Tuhan. Begitupun kami juga boleh memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Terimalah persembahan syukur kami ini ya Tuhan, yang sederhana, yang kecil, tapi biarlah itu menjadi berkat yang besar bagi kemuliaan kerajaan yang ada di sorga. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini dari umat yang Kau selamatkan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.
Saya mengajak ibu bapak sekalian untuk memasuki amanat pengutusan dan berkat. Saya mengundang ibu bapak berdiri, pulanglah dalam damai sejahtera, dan percayalah bahwa kebangkitan Yesus Kristus memberikan kita harapan masa depan yang lebih baik, meski kita rapuh dan lemah, dan jalan di depan kita sulit untuk dilewati. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oke, thank you Agri.